Loh, kenapa ada ikan bandeng tergantung di situ? Sepertinya tali-tali ini mencurigakan deh. Hei, itu ada yang terjerat. Oh tidak! Kalau lihat kulit dan cakarnya, hei, itu kan sobat otan si biawak. Kok kamu bisa terjerat di situ, Sob? Walah, rupanya ini memang jerat biawak. Wah, siapa sih yang kurang kerjaan pasang beginian? Kasian kan tuh si biawak. Salah apa dia? Rupanya ikan bandeng yang digantung ini adalah pancingan, teman. Dan saat si biawak mendekat, dia langsung terjerat seperti ini. Kasihan kamu, Sob. Ada orang datang. Kayaknya paman itu deh yang jadi penyebabnya. Paman, lepaskan sobat otan. Ia kan hanya mencari makan. Kenapa malah diikat gitu? Aduh, gimana nih teman? Otan mau bantuin, tapi Otan takut. Kalau Otan yang malah ditangkap gimana? Walah, Otan salah sangka. Rupanya paman tadi membantu bapak pemilik tambak. Ia bantu menangkap si biawak karena biawak adalah hama bagi tambak bandeng di sini. Otan ingat sekarang, tambak bandeng memang banyak terdapat di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah ini. Hampir setiap hari, ribuan ikan bandeng dipanen di daerah ini. Wah, banyak banget ya. Pantas saja banyak biawak yang datang ke sekitar tambak. Bandeng-bandeng seperti ini tentu makanan empuk bagi mereka. Tuh lihat, tubuh bandeng-bandeng di sini gemuk dan ginu-ginu. Tak hanya manusia yang suka rasa dagingnya. Biawak tentu saja jadi tertarik datang. Terkadang biawak memang sering bersinggungan dengan manusia. Karena satu dan lain hal, mereka terkadang suka mendekat ke perkampungan. Baru aja Otan mau ceritain. Sudah kejadian kan? Hei sobat, sudahlah, jangan masuk ke situ. Wah, dia nggak dengerin Otan. Astaga! Jangan ganggu bebek dan anak-anaknya itu. Duh, itu kan peliharaan orang kampung di sini. Mendingan kamu cari makan hewan liar saja. Wush, 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 wush. Main serduk saja. Untung saja bebek-bebek itu berhasil menghindar. Walau mereka hewan yang diternakan, naluri mereka saat datangnya bahaya rupanya tidak bisa hilang. Saat ancaman datang, mereka dengan sigap menghindar. Hei biawak, mendingan kamu sudahi saja. Pergi dari sini. Si biawak rupanya punya jiwa pantang menyerah juga. Ngeyel ya kamu sob. Waduh, gawat. Di sisi lain kandang malah ada induk ayam dan anak-anaknya. Waduh, tanpa basa-basi, biawak juga langsung memburunya. Lagi-lagi sasarannya meleset. Ayo loak, induk ayam jadi marah kan? Naluri keibuan induk ayam rupanya bisa memunculkan keberanian untuk menghadang si biawak. Ya, biarpun biawak kuat dan ganas, induk ayam seperti tidak takut. Dengan segenap tenaga dan kelincahannya, ia berani menghadapi biawak. Syukur deh, anak-anak ayam berhasil selamat. Nah kan, tahu sendiri, begitulah kalau induk ayam marah kalau anaknya diganggu. Tak peduli siapa musuhnya, asal anaknya bisa terlindungi, apapun akan dia lakukan. Salut untuk kamu, Yam. Tapi sebaiknya mendingan kamu dan anak-anakmu segera menyingkir deh. Daripada... Tuh kan. Ya Tuhan, kena deh. Malang sekali nasib ayam cilik itu. Ia tidak sempat menyingkir. Duh, kasihan. Induk ayam dan anak-anak ayam yang lainnya pasti sedih. Kalau si biawak sih pasti senang karena dapat buruannya. Nasib. Begitulah rantai makanan di alam. Sebagai salah satu pemangsa puncak, biawak selalu menang melawan hewan-hewan yang lebih lemah.
Weleh, sepertinya paman melihat satu biawak lagi. Wih, cepat juga larimu, Sob. Tapi biarpun cepat, biawak sebetulnya adalah pelari jarak pendek. Ia memang bisa sangat cepat saat berlari, tapi itu hanya bisa dilakukannya dalam jarak yang pendek. Kalau ia sudah berlari sepenuh tenaga dan mulai lelah, ia akan berhenti. Tapi tentu saja, lari bukan satu-satunya usaha dari si biawak. Yap, kalau kepepet alias terdesak, mau tidak mau si biawak akan melawan. Ish. Kalau ia sudah marah seperti ini, berarti ancamannya cukup serius. Kalau tergigit olehnya, bisa fatal tentunya. Gigi biawak memang tak seberapa besar, tapi jangan remehkan ketajamannya. Gigi biawak mampu melukai kulit manusia dan bahkan merobeknya. Untung saja paman cukup sigap untuk menangkapnya. Kalau sudah terpegang seperti ini, tentu sulit untuk melepaskan diri dari paman pemburu ini. Nah, tertangkap sekarang. Ayo paman, pindahkan ke tempat lain agar biawak ini tak mengganggu ternak dan peliharaan penduduk di sekitar sini. Wah, itu dia paman. Tahu aja siang-siang gini perut pasti keroncongan. Paman ini tak sekedar menolong para petambak menghalau hama biawak, tapi rupanya paman ini adalah pemburu biawak. Ia menangkap biawak juga untuk tujuan keuntungan. Otan gak jadi deket-deket deh kalau gitu. Nanti malah Otan yang ditangkap lagi. Otan kirain tadinya biawak yang tertangkap akan dibebaskan kembali. Gak taunya malang sekali nasib biawak-biawak ini jadinya. Rupanya paman bukan sedang masak untuk ia konsumsi sendiri, melainkan mengolah biawak jadi minyak. Itu yang di botol-botol adalah minyak biawak. Sebagian orang memang percaya biawak memiliki khasiat jika dimakan. Mulai dagingnya hingga lemak minyaknya seperti ini sering dimanfaatkan manusia. Daging dan minyak biawak dipercaya orang dapat mengobati berbagai penyakit kulit. Kalau yang begini-begini Otan gak suka deh. Memangnya sudah terbukti kemancurannya, dan memangnya tidak ada bahan pengganti lain untuk pengobatan seperti itu. Kenapa harus menangkap dan menyakiti sobat Otan? Nah, ini kesempatan, mumpung orangnya pergi. Itu ada tersisa satu ekor biawak yang selamat. Sob, cepat keluar dari kandang. Selamatkan dirimu. Ya, nah, berhasil. Syukurlah. Maaf ya Sob, Otan datang terlambat. Otan hanya bisa melakukan semampu Otan. Mudah-mudahan kamu selamat dan bisa meneruskan keberadaan kaummu di alam sana. Ada yang spesial dari pasar Kliwon ini. Di sini, Otan bisa dengan mudah ketemu dengan sobat-sobat Otan yang unik. Tuh. Itu tuh yang di sana. Iya, mereka adalah merpati. Tapi ini bukan sembarang merpati loh. Jenis merpati ini adalah salah satu jenis merpati dari Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Karena keunikannya, ia dipelihara dan disenangi berbagai kalangan sejak masa lampau. Mulai dari rakyat biasa hingga bangsawan-bangsawan kerajaan loh. Teman-teman di rumah pasti penasaran ya. Pasti nanya begini deh, memangnya keistimewaannya apa sih? Baik, sabar. Otan akan tunjukkan sebentar lagi. Paman-paman yang ada di sini memang banyak yang menggandrungi burung ini. Setiap pagi hari pasaran Kliwon, para pecinta merpati jenis ini akan berkumpul di sini. Tak sekedar berjual beli ataupun bertukar pikiran, tapi mereka kerap melakukan latihan bersama. Nah, perhatikan sebentar lagi ya. Paman-paman siap melepaskan burung merpati istimewa ini. Ayo paman, kita lepaskan bersama-sama ya. 1, 2, 3.
bisa membedakan antara kawanannya dan bukan kawanannya, dan tidak akan bercampur. Wah, hebat juga persatuan di antara kalian. Tidak bisa terpisahkan. Kompaknya kermaks alias keren maksimal. Ini dia kandang para burung cantik ini. Para penyuka mereka biasa membuatkan kandang yang tinggi seperti ini. Kandang ini dinamakan pagupon. Selain untuk memudahkan mereka terbang dan mendarat, hal ini juga dimaksudkan agar burung kesayangan ini tidak diganggu atau dimangsa oleh predator. Kucing, musang, bahkan tikus adalah beberapa hewan darat yang kerap menjadi pengganggu keselamatan dan ketentraman si Iplik. Tiang penyangga kandang biasanya dipasangkan alat tambahan berupa lembaran bahan seng. Dengan adanya ini, para pemangsa tidak mudah memanjat naik ke pagupon para merpati Iplik. Ada kisah yang unik loh dari merpati Iplik ini. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, merpati Iplik digunakan oleh kebanyakan masyarakat kampung dan juga para pejuang untuk menentang Belanda. Banyak kampung yang memiliki dan memanfaatkan burung merpati Iplik ini. Karena burung ini cara terbangnya lama menetap di udara, para pemuka kampung ataupun pejuang memanfaatkan burung ini untuk memberi tanda. Jika ada pasukan Belanda yang lewat atau mendekat ke suatu kampung, burung merpati Iplik akan diterbangkan. Semacam tanda bahaya gitu deh. Kalau burung ini diterbangkan tinggi, itu artinya para penduduk kampung harus bergegas menyembunyikan harta dan hasil bumi mereka. Soalnya pada masa itu, tentara Belanda sering sekali merampas dan meminta upeti atau pajak kepada rakyat. Cara ini rupanya ampuh untuk menghindari rakyat dari ancaman penjajah. Wah, kaum si Iplik ini rupanya cukup berjasa ya. Mencurigakan. Iyalah, malah manjat ke situ. Ayo, paman mau apa naik ke kandang Sobat Otan? Mau berbuaja? Tuh kan, ya ampun, dia ambil telur Sobat Otan. Hai paman, atulah, jangan diambil, nanti mama merpati sedih. Kembalikan, hei. Kalau siang-siang lapar jangan ambil telur merpati unik ini untuk digoreng ya. Sayang tahu. Wah, tampaknya paman sudah gelap mata. Peringatan Otan sudah tidak digubris. Iyalah, rupanya paman ini bukan mau berniat jahat. Justru paman adalah salah satu pehobi ternak burung merpati kucir Iplik. Paman juga tak berniat ambil telurnya, melainkan membawanya ke induk asuh. Induk asuh inilah yang nantinya akan mengerami hingga merawat telur merpati hingga menetas dan tumbuh besar. Para pehobi burung merpati biasa menyebut penetipan atau adopsi telur seperti ini dengan istilah membabu. Adopsi telur pada induk asuh tidak sembarangan dilakukan loh. Biasanya salah satu alasannya adalah karena pehobi tidak ingin mendapatkan resiko kegagalan tetas. Ini kerap terjadi pada indukan muda yang baru belajar bertelur. Jadi, daripada gagal menetas, lebih baik dititipkan pada indukan lain. Ya ampun, hujan! Untung saja merpati Iplik yang terbang tadi sudah kembali ke kandang. Hehehe, tapi kok kalian malah hujan-hujanan? Nanti kalian malah sakit loh. Tenang, tidak mengapa. Untung saja hujannya tidak terlalu lebat. Malah terkadang burung merpati suka sekali mandi. Dengan mandi, merpati bisa membersihkan dan merawat bulu-bulunya. Kalau melihat burung basah-basahan karena hujan ringan gini, Otan malah jadi penasaran sebenarnya. Kalau dalam keadaan basah bulunya, apakah ia tetap bisa terbang? Otan
dibantu oleh Kak Anggun kali ini. Kak Anggun akan membuat basah bulu burung merpati dengan semprotan air ini. Ayo Kak, langsung saja. Mari kicop, alias mari kita coba. Tubuhmu langsung kuyup begitu. Melihat kamu kebasahan begini, Otan kok pesimis ya kamu mampu terbang? Loh? Wih, canggih. Ternyata si merpati mampu mengenyahkan butiran air saat kepakan pertama. Kemudian, ia mampu mengangkat tubuhnya dan terbang. Kermaks, alias keren maksimal kamu sob. Maaf ya, Otan sempat ragu akan kemampuanmu. Beberapa jenis burung memang mempunyai kemampuan tahan air, termasuk juga beberapa jenis burung merpati. Dengan kemampuan ini, jika hanya menghadapi hujan yang ringan hingga sedang, mereka tetap mampu terbang. Tapi harus diingat ya, tidak untuk jarak yang jauh. Kemampuan terbangnya saat hujan berguna untuk terbang sementara hingga menemukan tempat yang cocok untuk berteduh dan beristirahat. Ya, sesegera mungkin. Otan akan memberi bukti satu lagi. Sesungguhnya, burung merpati tidak takut akan air. Otan bersama Kak Anggun akan memberikan mereka sebuah tantangan. Bagaimana kalau makanan biji jagung kita letakkan di dalam wadah berisi air? Apakah mereka akan tetap berani mengambilnya di dalam air? Baiklah Kak Anggun, ayo kita buktikan saja. Waduh, kalau dipikir-pikir, sayang juga membuang makanan ini ke air. Kalau ternyata mereka tidak mau kan bisa mubazir. Tapi, wih, ternyata mereka berani mengambil biji-bijian ini di dalam air. Memang sih air dalam wadah ini tidak dalam, tapi Otan rasa ini cukup untuk memberikan bukti bahwa burung merpati sesungguhnya tidak takut air. Ia adalah burung yang pemberani. Kalau tidak berani dan memiliki kemampuan, mana mungkin ya pada zaman dahulu merpati dijadikan merpati pos untuk mengirimkan surat. Segala medan, segala cuaca bukan hal yang sulit untuk mereka hadapi. Oke lah sob, nikmati makanan-makanan ini. Anggap saja hadiah bagi kalian yang punya jiwa pemberani.